terhormat Bapak Fritz Muntu Esos, yang kami hormati Kepala BPJS Cabang Minahasa, Ibu Nara Grace Wonpintu, yang kami hormati Bapak Ustadz Haji Abdul Qadir Pulkadang, yang kami hormati jajaran pemerintah Kabupaten Minahasa, yang kami hormati jajaran manajemen, kepala instalasi, kepala ruangan, dokter-dokter spesialis, dokter umum, perawat, bidan, tenaga kesehatan lain, dan petugas administrasi. Dan yang paling kami sayangi, kami banggakan, Ibu Direktur Dr. Mariani Suronoto M.Biomed bersama keluarga. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kami ucapkan di Aston Hill pada hari ini, Kamis 30 September 2021, dalam acara syukuran memasuki masa purna tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Samratulangi Tondano, Dr. Mariani Suronoto M.Biomed. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kasih dan karunia-Nya, kita semua bisa berada di sini menghadiri acara purna tugas ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali acara hari ini dan mengakhiri masa tugas Ibu Direktur Dr. Mariani Suronoto M.Biomed, kita akan berdoa dan doa akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Haji Abdul Qadir Pulkadang. Disilakan. Allahumma ya Allah, saat ini kami berkumpul di ruangan ini, di tempat ini. Peliharalah persaudaraan dan kekeluargaan di antara kami dengan beliau. Langgengkanlah keakraban di antara kami dengan beliau, serta jadikanlah hubungan selanjutnya antara kami semua dengan beliau sebagaimana hubungan kami saat ini yang penuh dengan kedamaian dan kehangatan. Allahumma ya Allah, limpahkanlah kepada beliau Ibu Dr. Hajah Mariani Suronoto M.Biomed khususnya, juga kepada keluarga beliau, suami dan anak-anak tercinta, anugerah kesehatan, anugerah umur yang panjang, kehidupan yang penuh barokah, ketenangan dan kebahagiaan yang sejati. Limpahkanlah pula kepada kami segenap keluarga besar Rumah Sakit Umum Daerah Samratulangi Tondano yang masih aktif. Anugerahkanlah taufik hidayah dan kesehatan yang prima, serta umur yang panjang sehingga mampu mengemban amanah melanjutkan tugas hingga akhir nanti. Allahumma ya Allah, semoga Engkau mengabulkan doa dan permohonan kami ini. Duhai Allah yang Maha mengabulkan doa. Sejak bulan Agustus tahun 2003 hingga bulan September 2021. Selamat datang di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Samratulangi Tondano dengan visi terwujudnya pelayanan kesehatan yang prima, terjangkau dan bersaing di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Samratulangi. Atas usaha dan kerja keras bagi kemajuan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Samratulangi Tondano. Selamat
laporan kondisi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Samratulangi Tondano sampai dengan 30 September 2021 oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Samratulangi Tondano, Dr. Mariani Suronoto M. Biomed. Disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang kami hormati Bapak Sekretaris Daerah, kami sebut dengan hormat Bapak Fredismunto Esos, yang kami hormati Bapak Asisten 1, Bapak Rifa Maringka MSI, yang kami hormati Bapak Asisten 2, Bapak Insinyur Nita Lumewo, yang kami hormati Bapak Asisten 3, Bapak Dr. Vicky Tanor, yang kami hormati Bapak Kepala BK PSDM Bapak Modi Pangerapan, yang kami hormati Ibu Kepala BPJS Kabupaten Minahasa, yang kami hormati para kepala dinas yang sempat hadir pada sore hari ini, yang kami hormati Bapak Ustadz Abdul Qadir Hulu Kadang yang sudah menuntun kita dalam doa pembukaan pada awal acara ini, yang kami hormati teman-teman sekerja yang sempat hadir pada sore hari ini, karena memang dimulai semua datang dari di rumah sakit. Kalau semua sudah datang, siapa mau lihat orang sakit? Jadi memang sebagian yang ada di sini. Tentunya pertama-tama kami naikkan puji syukur, limpah terima kasih kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena rahmatnya, maka pada sore hari ini kita masih disempatkan untuk datang bersama-sama di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Saat ini sebelumnya kita akan memberikan sedikit kata-kata sambutan, karena memang soal terakhir mau sambut. Biar masih suka biasa saling boleh. Jadi tentunya setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya. Masa saya di rumah sakit itu mulai tahun 2003 bulan Agustus sampai dengan September 2021. Memang tidak terasa 18 tahun kita mengabdi di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Samratulangi Tondano. Tentu itu ada setengah lebih perjalanan hidup sebagai ASN, yang nantinya kita genap 31 tahun sebagai PNS itu pada bulan November 2021. Jadi memang belum meriki 31, masih ada 2 bulan baru 31. Tentunya kami di rumah sakit karena setelah lalu lama begitu, banyak yang orang lakukan bersama dengan teman-teman yang ada di rumah sakit. Orang bahu-membahu bekerja untuk memajukan orang rumah sakit yang sama-sama orang mencintai. Tapi beruntung karena selama kita bekerja di rumah sakit, banyak DP suka duka yang sudah dialami bersama, tetapi kalau mau pikir-pikir lebih banyak DP suka daripada DP duka. Kemudian kami bersyukur juga karena selama orang bekerja di rumah sakit, saya itu dikelilingi oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang punya komitmen tinggi. Jadi rekan-rekan saya itu punya komitmen tinggi untuk bekerja bersama-sama dengan kami, tentunya dengan semangat yang tinggi untuk memajukan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Samratulangi yang sama-sama orang cintai bersama, karena satu-satunya rumah sakit daerah milik pemerintah yang ada di Kabupaten Minahasa, berkedudukan di ibu kota Kabupaten Minahasa. Jadi kami bersyukur, kemudian juga kami bersyukur karena masih ada juga keluarga kami, terutama suami, anak-anak, yang selalu mendoakan kami sehingga kami boleh sampai pada usia pensiun. Kalau tidak ada orang yang mendoakan, mungkin tidak sampai ke usia pensiun, tapi bersyukur karena boleh sampai di usia pensiun.
Kemudian dalam kesempatan yang berbahagia ini tentunya kami tak lupa menghaturkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Bapak Bupati Minahasa. Kami sebut dengan hormat Bapak Dr. Insinyur Royke Octavian Proring, MSI. Juga kepada Bapak Wakil Bupati, kami sebut dengan hormat Bapak Dr. Robi Dondokambe, SSI MM, yang sudah memberikan kesempatan kepada kami berada di tengah-tengah pemerintah Kabupaten Minahasa, dalam hal ini di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Samratulangi Tondano. Juga kami berterima kasih kepada Pak Sekda yang selalu memberikan arahan kepada kami, memberi motivasi untuk kemajuan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Samratulangi Tondano. Tak lupa juga kami berterima kasih kepada teman-teman, jadi dokter-dokter umum, para perawat bidan, kemudian tenaga kesehatan lainnya, kemudian tenaga administrasi, sopir, satpam yang selama ini sudah banyak mendukung kami dalam menjalankan tugas kami di rumah sakit. Dan tentunya selama bekerja, karena sudah lalu lama di rumah sakit, banyak tentu kesalahan yang torang so pernah baking, baik yang torang sadari maupun yang tidak torang sadari. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena seperti tadi teman-teman juga bilang, masa pensiun itu cuma berpisah dalam tugas. Tetapi kami berharap supaya silaturahmi antar kita semua masih bisa terjalin seperti kita masih di rumah sakit. Jangan sampai soalnya di rumah sakit, mau bahagia, seni mau basket, seni mau. Nah itu yang kita harapkan sekali, walaupun bukan direktur, tetapi silaturahmi itu tetap terjalin sehingga di mana-mana itu orang pikir orang masih boleh baku sapa. Akhirnya kami tentunya sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati, Wakil Bupati dan Pak Sekda, dan juga terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian, seluruh keluarga besar Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Samratulangi Tondano yang selama ini mendukung kami menjalankan tugas, walaupun memang terlalu lama. Mungkin karena ada orang yang bekerja selama 18 tahun memimpin satu unit kerja, tetapi alhamdulillah kami bisa untuk melaluinya. Jadi itu sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai di hati yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Samratulangi Tondano. Kami sambut dengan hormat Ibu Dr. Mariani Suronoto, Master Biomed, bersama Bapak Umar Masloman SH, bahkan keluarga. Yang kami hormati para asisten 1, 2, 3 hadir semua ini, para BKD, Ibu Inspektur, para Dinas Pengadilan Penduduk dan Keluarga Berencana. Yang kami hormati Kepala BPJS Cabang Tondano, Ibu Nara Grace Ginting. Yang kami hormati para Kepala Bidang yang dari Rumah Sakit Dr. Samratulangi dan seluruh staf. Yang kami hormati Bapak Imam Abdul Qadir Lukadang. Saya kenal sekali karena pernah sama-sama di BKD Pak Imam, tapi dia sudah lanjut lagi sebagai ASN. Ibu bapak hadirin yang berbahagia, sekali lagi saya mengajak untuk kita semua memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya oleh perkenan Tuhan kita boleh sama-sama dalam acara pelepasan sekaligus perpisahan dalam tugas antara teman-teman
antara pemerintah, seluruh staf dengan Dr. Mariani Suronoto, Master Biomedik. Ini luar biasa. Ibu dokter hampir 31 tahun mengabdi di Kabupaten Minahasa. Cuma 4 kali pindah dari staf 2003 ke 93 jadi kepala puskesmas Koya, baru kepala puskesmas Papakiran, balik lagi ke Koya, baru jadi direktur rumah sakit dari tahun 2003 sampai sekarang, hampir 18 tahun menggantikan Dokter Batak Simajuta, Batak, Dokter Batak Simajuta, Dokter Bersmin, ya, luar biasa, banyak suka maupun duka, tapi lebih banyak suka daripada duka yang telah dialami oleh dokter. Saya mengenal dokter ketika saya tugas di sini kurang lebih 27 tahun. Bahkan ada kenangan juga dengan dokter yang nanti sebentar saya cerita. Jadi dokter ini sudah mengabdi di Kabupaten Minahasa selama 30 tahun 11 bulan. Yang luar biasa. Masih kita lebih tua. Kita baru 38 bulan Juli kemarin. Ibu Alfa 30 bulan. Sudah ketika pensiun waktu itu dokter, baru Ibu Alfa, baru kita, baru Asendo. Tapi itu ya kan setiap bulan ada yang pensiun, datang dan pergi. Memang agak berat. Kalau lama, setelah lama berteman susah mau berpisah. Tapi ada bilang mungkin bukan perpisahan yang kutangis, pertemuan yang kusesali. Itu begitu di Bunara. Saya dengan dokter 27 tahun. Ini ada kenangan satu kali. Saya pernah jalan-jalan dengan dokter di Hollywood. Dia dokter ya. Pernah hampir salah makan babi. Dokter yang makan itu babi. Kebetulan saya tidak makan daging. Saya cuma bisa makan daging ayam. Selebihnya tidak bisa. Dokter jam makan, mau pukul pagi semua mau makan babi. Tapi kalau dokter dapat makan juga tidak apa-apa kan? Tidak sengaja. Tapi ketika dia sengaja haram itu. Ya dokter, itu kenangan saya dengan dokter. Dokter jam makan, bahaya. Jadi itu yang kenangan saya tak pernah lupakan di tahun 2010. Ketika saya kalis pendidikan di Siap dengan dokter, dengan Pak Bupati dan lain-lain. Seperti itu barangkali banyak kenangan yang dilaksanakan yang bisa kita rasakan dengan dokter, apalagi ini staf. Ini staf ada dokter ahli, dokter mata, dokter gigi dan lain-lain. Tapi ini semua campur tangan Tuhan sehingga dokter ini bisa melewatinya. Luar biasa ini rumah sakit. Ini rumah sakit dalam waktu dekat semua pindah di atas, dokter tidak bisa merasakan. Kami pernah juga studi banding ke mana dokter? Solo, dengan tempat itu Solo. Dokter dia akan mati, kita masih ada tempat lupa kita pakai semestinya ada sekarang kalau gitu. Tapi karena dengan panik kok, itu luar biasa. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat juga ketika dia jadi ini rumah sakit jadi betul. Saya baru dapat perintah dari Pak Bupati, tolong Pak Sek tanda tangan akan nota dinas dalam perjalanan kasih Pak Kadis Kesehatan pelaksana mulai besok. Jadi saya akan tanda tangan tergantung Pak BKD kalau yang bikin lama berarti nanti tanda tangan sebentar. Tapi barangkali dalam perjalanan mulai besok tanggal 1 mulai sebentar malam. Tanggal 1 Direktur PLT Direktur Rumah Sakit adalah Dr. Maya Rambita MKes barangkali ini. Banyak selamat Ibu Dokter karena sampai pensiun Pak Umar tidak akan lupa, tidak akan tetap orang saling sapa kecuali sudah ada ketupat di kamu jawab kalau masih ada ketupat di kamu jawab pasti orang akan ketemu dengan Pak Umar dan kecuali dokter dan undang tapi tidak perlu undang orang pikir kecuali masih COVID. Kalau COVID ada bahaya COVID, tapi baru-baru juga walaupun COVID tetap orang pikir. Dokter ada 3 bupati, saya ada 3 bupati
kepemimpinan Pak SPR, Pak RJOS dan Bupati Roh dan R3D. Selamat, bahkan kedua anak dokter dua-dua, satu sementara spesialis, satu sementara berjuang di Unsa, satu ada di Surabaya. Spesialis kedua. Yang lain barangkali ada salah kata, salah tingkah dari ibu dokter, silakan orang ampuni saja. Ketika dokter pandang marah-marah, tidak usah bawa sampai matahari terbit besok pagi, cukup sampai sebentar ya. Ketika dokter marah-marah, dokter mengamuk-mengamuk, pokoknya lain-lain, pokoknya ampuni, ya toh, supaya dia istirahat sebagai PNS dengan tenang, ya. Istirahat dengan tenang. Dokter, ada dokter senior di sana, kita tahu ada dokter Ellen, ada juga Pak Niko. Sudah tadi laporan cukup ini masih ada 30 miliar, baru 20 miliar yang dapat. Jadi saya cari. Kasih tunjuk Pak, siapapun itu yang melantik sebentar, siapapun yang melantik jadi direktur rumah sakit, bantu. Seperti teman-teman yang ada di rumah sakit membantu Ibu Ani, begitu juga membantu direktur yang baru. Besok pagi atau sebentar malam jam 00.00, direktur yang baru PLH Dr. Merah Bintang. Mau sampai kapan dia? Cuma Tuhan yang tahu dan Pak Bupati. Tuhan dan Bupati yang tahu. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat keluarga Mas Loman Suronoto. Karena itu senantiasa menyertai, memberkati segala tugas dan tanggung jawab ke depan setelah purna, setelah besok sudah tidak kepala rumah sakit. Tapi dokter tetap melekat sampai almarhum. Barangkali itu tugas-tugas ke depan untuk praktek tetap jalan. Barangkali ini bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai di hati Pak Ketua dan Pak Kalura. Diundang juga Bapak suami dari Ibu Dokter. Pak Ustadz juga. Sesi foto selanjutnya Bapak Sekretaris Daerah dan jajaran bersama Ibu Direktur dan manajemen. Mengundang manajemen untuk foto bersama. Pada 1, 2, 3, 2, 3.
garing BKPSDM garing Romawi 9 garing 1288 dasar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. 5. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 59 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa. 6. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/1/2021 tentang kewenangan pelaksana harian dan pelaksana tugas dalam aspek kepegawaian. Menunjuk kepada nama Dr. Maya Cynthia Ramita Mengkes, Bu Dokter. Nik 1980-0304 2009 02-2005 pangkat golongan ruang pembina tingkat 1 4B jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa untuk 1 terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021 di samping jabatannya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa juga melaksanakan tugas sebagai pelaksana tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Serna Terlangi Tondano. 2. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di Tondano pada tanggal 30 September 2021 atas nama Bupati Minahasa Sekretaris Daerah sudah bertanda Fritz Ermuti Esos Pembina Utama Media di 1963 02 2000 02 20 1986 01 1003. Tembusan Bupati Minahasa sebagai laporan. 2 Wakil Bupati Minahasa. 3 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Minahasa. Yang terbentuk untuk pelaksanaan acara ini, mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Bapak Asidan 1, 2, dan 3, Ibu Kepala Cabang BPDS Tondano, Ibu Inspektur, Ibu Kepala Dinas Kesehatan, Bapak Ibu Kepala Dinas, Kepala Badan lainnya, terlebih kepada yang sangat kami banggakan dan kami sayangi, Ibu Dr. Maya Suronoto bersama keluarga, Bapak Umar, keluarga Mas Loman Suronoto. Inilah hari yang kita memang bukan bukan ada tunggu-tunggu, tapi seperti yang dikatakan Ibu Direktur tadi, ada waktu, ada orangnya. Sebuah pantun berkata, jalan-jalan ke Minahasa, sungguh indah pemandangannya. Hari ini bukan hari biasa. Di Aston Hill kita bersama. Danau Tondano yang indah dan Benteng Moraya adalah bukti sejarah Minahasa. Cukup sekian ucapan saya. Terima kasih atas waktu dan kedatangannya. Terima kasih. Mari berdoa. Izinkanlah kami berdoa menurut agama kami Kristen Protestan. Mari berdoa. Selalu ada ungkapan syukur dari kami Bapa untuk kasih dan rahmat Tuhan yang kami masih boleh nikmati di hari ini. Kami bersyukur untuk nafas hidup, kekuatan kesehatan, terlebih perjumpaan di siang hari ini. Terima kasih untuk cuaca yang kami telah gumuli bersama. Dan dalam rangkaian ucapan syukur untuk acara memasuki
masa purna tugas dari pimpinan kami, Ibu Direktur Dr. Mariani Suronoto Magister Miober bersama keluarga. Kami akan dijamu dengan makan dan minum bersama. Biarlah Tuhan menguduskan semua makanan, minuman yang telah tersedia saat ini. Dan kami sambut menerima semua berkat-Mu ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber segala berkat. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. dan yang saya cintai dan yang selalu menjadi kebanggaan kami, Ibu Direktur Dr. Mariani Suronoto Biomed bersama dengan Bapak. Yang saya hormati jajaran pimpinan dan seluruh pegawai Rumah Sakit Dr. Samratulangi Tondano, serta yang saya hormati seluruh undangan yang boleh hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama, saya mengajak kita untuk menyanyikan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenanannya kepada kita boleh berkumpul dalam acara syukuran Purna Bakti dari Ibu Direktur Dr. Mariani Suronoto Biomed yang sehari-hari kita panggil dengan sebutan akrab Dr. Ani. Secara pribadi saya menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya mewakili teman-teman perawat untuk menyampaikan ungkapan hati kami kepada Dr. Ani. Hadirin yang saya hormati, mengungkapkan kesan-kesan dan isi hati kami tentang Dr. Ani, rasanya waktu ini tidak cukup bagi kami untuk menuturkan satu persatu, karena ada begitu banyak pengalaman yang kami rasakan selama bersama dengan Dr. Ani. Kalimat-kalimat tidak cukup kami rangkai untuk menggambarkan tentang sosok Dr. Ani. Bagi kami, sosok Dr. Ani bukanlah hanya sekedar pimpinan kami di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Samratulangi Tondano, tetapi Dr. Ani telah menjadi orang tua kami di rumah sakit, telah banyak membimbing, mengarahkan, dan selalu memotivasi kami untuk tetap semangat, dan bahkan memberikan kesempatan bagi kami untuk mengembangkan kapasitas diri. Jujur kami mau katakan bahwa kami sangat bangga, kami terkesan dengan sosok Dr. Ani yang bijaksana, ramah, kata-katanya lembut, penuh wibawa, dan selalu meneduhkan hati dalam menjalankan kepemimpinan di rumah sakit yang kita cintai. Kami juga mau berkata bahwa Dr. Ani telah menorehkan prestasi-prestasi yang membanggakan dan mengharumkan rumah sakit Dr. Samratulangi Tondano, baik di tingkat kabupaten
tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Ketika Dokter Ani harus mengakhiri tugas karena telah memasuki masa purna bakti, maka pada kesempatan ini kami mau menyampaikan terima kasih kami sedalam-dalamnya untuk setiap karya dan jerih juang dari Dokter Ani untuk rumah sakit yang kami cintai. Terima kasih juga untuk perhatian, motivasi dan bimbingan bagi kami selama ini. Dokter, kami tidak akan melupakannya. Ini akan menjadikan suatu motivasi kami ke depan dalam melanjutkan tugas dan tanggung jawab demi rumah sakit yang kami cintai. Kami juga, Dokter, memohon maaf yang sedalam-dalamnya untuk setiap kekurangan yang kami lakukan, sikap dan tindakan yang tidak berkenan selama ini yang telah kami lakukan terhadap Dokter Ani. Tugas sebagai abdi negara boleh saja berakhir, tetapi karya hidup tidak akan pernah berhenti selama nafas ini masih ada. Karena itu, Dokter, berkaryalah. Doa kami, Tuhan yang Maha Kuasa akan selalu memberkati dengan memberikan umur panjang, kesehatan, kekuatan, keberhasilan, kebahagiaan buat Dokter Ani dan keluarga. Akhir daripada ungkapan hati kami, ada sebuah ungkapan atau bahasa yang mengatakan, kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Terima kasih. Dokter, dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami ucapkan banyak terima kasih. Situasi bermacam-macam yang dialami dan dirasakan selama kami ada bersama dengan dokter dalam kepemimpinan dokter. Tetapi kalaupun dokter ada sampai sekarang ini, itu karena kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada dokter. Terima kasih banyak mewakili teman-teman perawat bidan yang ada di rumah sakit. Kami memberikan tanda kasih ini. Mohon jangan dilihat dari isinya, tetapi ini bentuk ketulusan hati kami untuk memberikan tanda kasih kami kepada dokter. Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak tentunya kami sampaikan kepada teman-teman sekalian yang tentu memang orang tidak mau bisa lupa terlalu banyak kenangan yang orang sama-sama lalui, baik suka maupun duka. Tentunya untuk kedepannya kita berpesan bahwa orang kekompakan yang selama ini orang bina bersama, semangat tinggi untuk bekerja, orang mesti tetap itu orang jalankan sehingga kedepannya rumah sakit ini tidak cuma staf seperti ini, dan rumah sakit ini tentunya kita harapkan akan lebih maju dan lebih maju sehingga sudah tidak ada lagi seperti dulu masih ada tuh harga-harga sebelah mata orang pe rumah sakit, walaupun orang semua berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, tetapi memang orang sadari tentu orang tidak bisa memuaskan satu-satu keinginan masyarakat, tetapi kalau orang berupaya untuk lebih baik dan lebih baik lagi, tentunya harapan itu akan terwujud nantinya. Memang lama untuk mencapai gitu apa yang orang tujuan yang baik untuk kemajuan rumah sakit, tetapi kita yakin kalau orang bertekad pasti itu akan boleh orang meraih dan boleh orang capai. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Tentunya kami sebenarnya tidak mengharapkan ada seperti ini, karena mungkin kalau memang itu tidak memberatkan teman-teman, kami ikhlas untuk menerimanya. Tapi mudah-mudahan seperti itu, tidak ada yang merasa terbebani dengan apa yang dikumpulkan untuk memberikan kenangan kepada kami, karena memang
malam ini cuma berpisah dalam tugas, tetapi sehari-hari kalau ada masih perlu apa-apa tuh pasti boleh baku telepon, baku WA. Kemudian tentu kita tanggal 6 datang vaksin di rumah sakit. Masih boleh datang tuh di rumah sakit. Jadi sekali lagi terima kasih atas perhatian dari teman-teman di bidang keperawatan. Kita melihat dan menyaksikan bahwa bingkisan ada di muka, kerinduan semua yang melihat. Apakah itu? 3, 2, 1. Oh, sebuah lukisan kayaknya dari jauh. Kak, sebuah lukisan itu? Memang keren. Paragraf sekali tulis itu, no? Luar biasa. Bukan IPCN ini dong? Ya, ya. Terima kasih untuk souvenir. Ketiga, boleh buka masker, jangan bercakap-cakap dan jangan tertawa. Cukup senyum. Cukup senyum. Silakan buka masker. Jangan berbicara. Protokol kesehatan, jangan bicara. 1, 2. Karena momen cari itu susah sekali, Pak. Tadi malam terang setengah 10 sampai tutup mall baru keluar. Apa yang ada apa lagi? Ini apa tuh? Janganlah cepat berlalu. Ini banyak sekali nih di dalam. Bukan puisi loh, cuma testimoni. Sebuah testimoni untuk Dr. Malini Sulomoto. Dokter adalah sebuah profesi dengan predikat yang melekat, orang yang memiliki intelektualitas tinggi, kapabilitas atau memiliki kemampuan, dan humanis, memiliki rasa kemanusiaan yang lebih dari yang biasanya. Itu profesi dokter. Bahkan hampir tanpa perlu dibuktikan atau ditunjukkan, dengan mengenal seorang dokter saja, orang langsung
mengerti bahwa orang ini pasti memiliki intelektualitas, kapabilitas, dan humanis. Sampai hari ini saya telah menyaksikan dan membuktikan dari Ibu Dokter bahwa predikat terhadap dokter itu bukan hanya kata-kata, tetapi itu benar dan nyata. Dalam diri dokter, saya melihat bahwa seorang dokter memang betul memiliki intelektualitas, kapabilitas, dan humanis. Bagi saya, melihat dokter, filosofi padi yang semakin berisi, semakin menunduk, syarat dengan kehidupan seharian Ibu Dokter. Banyak hari-hari yang dilewati, dan jujur bagi kami dokter itu benar-benar orang yang jujur, karena kalau marah langsung ditunjukkan, marah pada tempatnya, namun sering juga memuji pada waktunya. Dapat bekerja bersama di bawah kepemimpinan Ibu Dokter menjadi kebanggaan bagi saya dan kami semua yang akan kami kenang di sepanjang hidup dan kerja kami. Tuhan memberkati Ibu Dokter di masa purna bakti ini. Semoga terus diberikan kekuatan dan kesehatan Ibu, Bapak, dan keluarga. Terima kasih. Kami akan menyerahkan kenang-kenangan yang terkait. Minta maaf dok, jangan lihat isinya, tapi ini kerelaan yang sangat tulus dari bidang agung. Silakan. Sebagai seorang direktur dan kami sebagai karyawan merupakan hari terakhir bertemu secara resmi, dan memang ada begitu banyak kesan selama bersama-sama dengan dokter, karena perjalanan kerja 18 tahun di rumah sakit, dan kalau saya pribadi sekitar 16 tahun, jadi dokter 2 tahun dulu baru kita bergabung tahun 2005. Jadi ada begitu banyak. Tadi sebenarnya di testimoni di video cuma kok nggak dapat dengar kok. Iyo. Karena setelah lama orang sampai topel langkah paling dokter sudah ingat, oh Niko yang datang ini. Karena setelah lama, selama sekali akhirnya dokter sudah kenal. Di saat kita malu dokter sudah tahu tapi warna muka seperti apa. Mungkin dokter boleh bilang sekarang kalau kita malu. Kalau kita marah pasti dokter sudah tahu ya tapi warna muka seperti apa. Dokter Ellen gaya bajalam. Artinya maksudnya karena selama dokter sudah tahu sekali orang ke karakter kerja pun dokter tahu. Orang tahu juga di saat dokter marah diam, atau tanpa dengan kata-kata, ini gimana ini? Karena pernah kita di ke belakang dokter suka marah memang masih di kantor yang lama, dokter suka marah. Kita itu tak maju ini. Sudah marah kita sudah marah ini kita dengan almarhum Roy ke Rantum.
Lantaran Saudara Pamara memang betul nggak bikin untuk kerja. Dokter sulusu-sulusu nggak bikin sampai di hari H belum jadi. Saudara Pamara jadi waktu dokter Pamara berbalik di ruang direktur yang lama, tadi Iko dari belakang. Mau masuk di ruang direktur untuk pintu Pak. Oh suka baru ini. Coba kasih. Jatuh punya keluar. Jadi itu salah satu bentuk marah yang paling ekspresif dan emosional yang pernah kita saksikan selama dokter jadi direktur. Ada juga marah-marah memang sudah terlalu emosional, cuma bagi sih jadi orang lagi lebih takut ini karena jatuh untuk kerja karena membutuhkan dokter banyak sekali. So dia hari-hari dia pekerjaannya tidak selesai. Suruh bikin ini tidak kelar, suruh bikin itu tidak kelar. Jadi memang itu lumayan banyak juga pengalaman. Mungkin dokter Eden lebih banyak karena dokter Eden lebih panjang. Jadi apalagi kan yang jumlah itu banyak yang bikin kecewa dokter atau bikin dokter tersenyum. Jadi yang jelas selama ini sama sebenarnya yang kita bilang tadi, dokter bersifat humanis itu selama orang bekerja itu sangat tentara. Waktu kami ambil S2 banyak dosen-dosen yang mengajar, dosen-dosen yang punya pengalaman memimpin sebagai manajer dan sebagai direktur di rumah sakit, mengajarkan tentang kepemimpinan. Dan ya jelas waktu orang terima teori, coba langsung hubungkan dengan orang pemimpin toh. Jadi kita langsung kesimpulan, tapi direktur ini orang yang rendah hati sekali teman. Jadi kita berkesan Pak Direktur seorang pemimpin yang memang betul-betul mengayom dan sangat rendah hati, panjang sabar, kumpang berjalan. Dan kali kita di Jakarta kami pikir-pikir, bilang sekali lagi kalian tinggal dan susah sekali jam menyesuaikan karena ada banyak kata dok. Terima kasih dok untuk semua, terutama contoh yang hidup yang rendah hati itu kita sangat berkesan. Terima kasih. Jadi memang karena so terlalu lama ada orang yang masih senang, karena banyak orang yang pasti. Dan ada dokter atau direktur yang bertugas di satu rumah sakit dan pindah-pindah 18 tahun. Sampai kemarin waktu melapor ke Pak Bupati hari Selasa, Pak Bupati tanya begini, Dokter Ani, seberapa lama kita di rumah sakit kamu? Terlampak baru 18 tahun. 18 tahun? Nggak ada satupun yang bisa memisahkan dokter perekor. Yang lama dicoba rekor. Jadi itu artinya kalau misalnya tidak ada topangan dari teman-teman sekalian, tentu kan kita bisa berjalan sendiri atau bekerja sendiri. Apapun yang orang capai saat ini, biar masih banyak kekurangan, tapi dibanding awal-awal sejauh lebih bagus daripada itu waktu pertama kali kita masuk. Supaya teman-teman boleh tahu sedikit, orang tengok ke belakang. Tahun 2003 itu bulan Agustus tanggal 11 kita dilantik jadi direktur rumah sakit. Dan memang waktu itu sebenarnya dimau jadi direktur rumah sakit karena saya tahu bagaimana sebenarnya itu rumah sakit Tondano. Banyak sekali orang memang nggak suka dirawat di rumah sakit Tondano. Jadi waktu datang, setelah 2 minggu habis pelantikan, datang ke rumah sakit, terus tanya Pak Dr. Lis, panggil Dr. Ola, Dr. Eda, tanya Pak Laudi waktu itu ada, tanya berapa pasien yang ada dirawat di rumah sakit? Ada 7 pasien waktu itu. Mau di tempat tidur ada berapa? 80. 7 pasien, 80 tempat tidur, banyak sekali yang tidak terisi. Terus kalau makan bagaimana dengan pasien?
orang dok cuma dia badola tiba-tiba di muka situ, kong dia bedoi diminta pak pasien yang masih tidur kata itu, sudah diminta akan beli makan. Nah waktu itu kita datang di aduh bagaimana kan di rumah sakit model begini. Akhirnya ya orang kata pelan-pelan ada ide, kemudian orang benahi memang terutama UGD karena itu yang banyak dikeluhkan. UGD waktu kita datang nggak ada dokter penjaga, semua on call. Karena kata waktu itu banyak sekali kejadian yang dokter pasien jaga pukul, kemudian kalau ada orang mabuk dibakalai di dalam rumah sakit karena memang kan tidak ada pasien, jadi orang berusuh akan ke rumah sakit. Nah di saat itu terbersit kita pikiran orang ini tidak bisa begini. Bagaimana rumah sakit kalau misalnya makanan cuma mau tunggu tuh tiba-tiba masih pasien masih tidur, orang minta akan beli makan, orang mau beli makan. Akhirnya kita pikir nggak bisa, orang mesti roba. Jadi pelan-pelan waktu itu ada pihak ketiga yang kita hubungi untuk suplai makanan, bahan makanan. Kemudian kita berusaha cari satpam. Satpam pertama di rumah sakit itu NC dengan Marfil dengan gaji 150.000. Kemudian dokter kita bilang datang jaga mesti di rumah sakit, boleh jaga di rumah. Nanti kasih akan duit jaga 25.000. Kemudian perawat dapat duit transport 5.000. Maka tuh dengan begitu karena memang waktu itu orang juga tidak pernah ada apa-apa, jadi orang senang. Mulai itu sudah mulai lumayan bagus. Pasien 7 1 bulan kemudian jadi 14, 1 tahun kemudian jadi 45 dan berkembang terus sampai sekarang. Hari ini karena ada COVID, tentu DP bor jadi menurun sekali. Jadi kalau bor dia menurun hampir sama dengan waktu kita baru datang. Cuma bersyukur orang di sini soalnya tidak ada utang. Jadi utang yang waktu kita datang itu kita mesti bayar utang selama 3 tahun. Kalau ini yang akan menggantikan dia tidak perlu ada utang-utang karena orang saldo keuangan lumayan banyak. Jadi mungkin itu saja dari perbedaan antara dulu dan sekarang. Terima kasih sekali lagi atas sokongan teman-teman sehingga saya boleh sampai mencapai usia pensiun dan orang rumah sakit walaupun belum terkenal sekali tapi lebih dipilih oleh masyarakat. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih atas hadiah yang sudah diberikan selama ini. Pasti semua akan berguna. Sudah tadi sebutkan yang batik sisi. Ya. Terima kasih banyak Pak Niko dan juga teman-teman. Terima kasih banyak. Selamat sore. Mohon maaf telat datang karena ada di kantor dulu. Jadi orang sangat bersyukur, banyak-banyak terima kasih dan terutama puji Tuhan karena orang boleh ada saat ini dalam keadaan sehat-sehat. Mungkin ada yang juga kena COVID, tapi orang kebanyakan di rumah sakit Tondano ini sehat-sehat. Kita berkesan dengan Ibu Direktur Mariani Suronoto banyak sekali. Dari sebelum kita orang sama-sama di puskesmas dulu, Dokter Ani di Koya, kita di puskesmas Kombi, orang banyak pertemuan atau apa, sampai jalan-jalan sering orang, sampai kita gantikan praktek di rumah cuma berdua dengan Kak Umar, Dokter Ani Pigi, kita dengan Kak Umar di rumah. tapi itu sangat dipercaya, berarti kita ini sangat dipercaya oleh Dokter Ani. Bayangkan cuma berdua, kita di lantai atas, Kak Umar di bawah. Mantap sekali. Ya. Jadi itu kesan yang sangat ya itulah keakraban kita dari dulu berapa 10 tahun kan dok, sampai kemudian saya sekolah ke Jakarta dan waktu pulang tentu senyaman mungkin di puskesmas. Jadi kita ditempatkan di rumah sakit dan memang beberapa kali minta pindah, Dokter Ani nggak kasih pindah. Jadi begitulah orang sampai pembangunan laboratorium itu sangat disupport oleh
Ibu Direktur, orang sama-sama rembuk untuk pembangunan lab, gedung laboratorium, dan lab yang ada saat ini orang ide-ide untuk pengembangan rumah sakit. Kira-kira itulah, dan masih banyak lagi tentu support dari Ibu Direktur untuk orang semua bidang penunjang di lab, di radiologi, bagian gizi, apotik, fisioterapi, dan masih banyak lagi. Jadi terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Ibu Direktur Dr. Mariani Suronoto yang sudah boleh sama-sama membangun Rumah Sakit Samratulangi sampai boleh ada seperti saat ini. Sekali lagi, tolong dari bagian penunjang, pelayanan medik, pelayanan medik mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pelayanan sebagai pimpinan kami di Rumah Sakit Samratulangi Tondano. Ada di bidang pelayanan medis. Dari segi kuantitas sedikit dibanding dengan jumlah tenaga perawat bidan yang 160 orang. Tetapi jumlah yang sedikit itu ternyata sangat menggigit. Sangat menggigit, dan dia menjadi satu tolok ukur, dapat dikatakan seperti itu, ketika kita di rumah sakit mencoba berbenah, menata, dan mengatur hal-hal yang harus dibuat sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Jadi memang mohon maaf kepada Ibu Direktur kalau kami di bidang pelayanan medik, kami mungkin banyak kali berganggu. So pasti dong toh, banyak kali berganggu Pak Ibu Direktur tentang ini, tentang itu, tentang ini, tentang itu, dan dengan beragam orang yang ada, kadang-kadang ada miskomunikasi. Memang satu hal juga yang patut disesali, kenapa sempat ada peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan hati mendekati hari ini pada waktu-waktu yang lalu, tapi biarlah itu menjadi pelajaran juga untuk kami untuk semakin berbenah bersama-sama dengan bidang-bidang yang lain, bahkan kita semua sebagai satu keluarga besar rumah sakit. Kita itu begini, dokter yang kali itu dengar, dokter yang kali cuma pura-pura nak dengar. Aduh, padahal itu orang mengharap sekali. Tapi mungkin itu dokter PKY kepemimpinan dan orang mungkin boleh contohi, jadi contoh bidang. Dan dokter banyak menjalin persahabatan dengan semua orang, tidak mengenal siapapun. Dari 3 kepemimpinan, pimpinan-pimpinan kita, dari semua koleha-koleha sebagai kepala-kepala SKPD, semua dokter berteman akan, tak terkecuali. Dan itu satu modal, orang mesti ada kerendahan hati dan besar hati untuk orang menjadi begitu. Itu tidak gampang teman-teman, karena orang ada ego yang orang merasa harus ada pengakuan dari orang lain di luar orang. Dan di saat orang mesti bukan menghamba, di saat orang mau menyesuaikan, nah kadang-kadang orang tidak dapat momen itu, berat sekali itu. Dan kami acungi jempol, Ibu Direktur boleh memberikan teladan kepada kami. Kami mohon maaf untuk semua orang berkesalahan, apalagi kita lain kali sobat keras-keras, apalagi kalau mau rapat, kita lain kali sobat keras tapi suara karena begitu, nah namanya juga untuk orang rapat menjadi jalan keluar. Kalau teman-teman manajemen sudah tahu bahwa kita berapat, artinya orang begitu, no, kalau berapat kadang-kadang Ibu Direktur nah pakai ini aja dulu, begini aja dulu, itu kan dokter kita lalu banyak sekali. Tapi dengan begitu kan orang semua jadi seperti ini dah. Itu proses pembelajaran dokter. Apalagi rupa kita sedikit kepala, penyebab enteng orang sedikit. Jadi kita enggak begitu, itu no belajar seiring umur, mulai sama-sama mulai tua, orang mesti berubah ke arah yang lebih baik. Karena kan topik kehidupan bukan sampai sekarang, ada juga kehidupan lain yang orang cita-citakan. Dan di sore hari ini
Terasa nikmat kalau orang minum secangkir kopi, apalagi kopi ditambah dengan susu, menjadi minuman yang bergizi. Pertemuan sore hari ini bukan akhir dari segalanya. Kita pasti akan terus bersilaturahmi. Dan baju sore hari ini yang orang kenakan baju putih merah. Ada kembang-kembang berupa bunga melati kecil. Berat hati berpisah dengan Dokter Ani. Terima kasih untuk bos yang baik hati. Kita harus belajar dari baju. Ini dokter diundang sampai souvenir kecil. Waktu balas ini asal tahu balas. Jadi souvenir. Silakan Dokter Helen dan Dokter Linda kasih. Souvenir di tas ada sesuatu you are special. Karena menurut orang dokter spesial, jadi orang suka kasih you are special. Ya, mungkin ini sesuatu yang tidak selera, tetapi cuma itu yang orang dapat tadi malam. Orang sampai jangan turun di Mantos, benar dapat kuda apa? Oh tuh sampai setengah 8 jam 8 malam orang mesti di Mantos tadi malam. Karena memang sudah gurih kisah semua. Boleh, berkenan, boleh, siapa tahu boleh cuma pakai di pasar, semua rajin itu, toh, semua rajin kalau masak atau dia mau masak atau Pak Umar, apalagi waktu es durian, tuh jaman orang makan, aduh. Ellen. Mudah-mudahan berkenan. Terima kasih banyak dokter. Mau foto bersama. Dokter ini kan masih balik pulang. Oke. Pada sore ini saya dipercayakan oleh bidang penunjang medik untuk menyampaikan kesan dan pesan seperti yang sudah disampaikan oleh pendahulu-pendahulu saya. Sudah banyak mungkin yang disampaikan, mungkin hampir sama yang akan saya sampaikan pada saat ini, mengingat sejak saya bekerja bersama dengan Ibu Direktur yang biasa dipanggil Dokter Ani, ada banyak kesan yang saya dapat karena Ibu Direktur merupakan sosok seorang orang tua atau ibu bagi saya yang senantiasa membimbing, menuntun, bahkan mengarahkan di dalam tugas dan pekerjaan saya di dalam bidang kefarmasian. Ada begitu banyak masukan-masukan yang diberikan, ada begitu banyak arahan-arahan untuk boleh saya lakukan di dalam tugas dan pekerjaan saya dengan baik adanya. Terima kasih Dokter Ani yang selalu memberikan yang terbaik di dalam tugas dan pekerjaan saya bersama dengan rekan-rekan kerja yang ada di instalasi farmasi. Seringkali berdiskusi juga dengan Dokter Ani. Seringkali dokter selalu ada senyuman yang khas dari Dokter Ani bila berdiskusi. Jadi dokter membawa dengan senyum, dan kesan yang saya rasakan selama saya bekerja dengan Dokter Ani, dokter tidak pernah memarah ke kita, mungkin tegas yang bisa saya rasakan. Tegas dalam arti memberikan petunjuk, arahan di dalam mengatasi suatu masalah. Jadi saya boleh banyak belajar dari Dokter Ani yang senantiasa menginspirasi saya, bahkan teman-teman, sehingga mungkin boleh berbenah. Dan saya mohon maaf bila di dalam saya menjalankan tugas sebagai pegawai negeri belum bisa memberikan yang terbaik, masih banyak kekurangan. Saya mohon maaf.
yang sebesar-besarnya. Dan seringkali juga kalau bertemu dengan Dokter Ani, mungkin pernah ketemu di Flashmart bersama dengan Bapak sedang berbelanja, saya melihat Dokter Ani dan Bapak selalu bergandengan tangan, berarti ada tanda keharmonisan. Ternyata bukan harmonis di dalam pekerjaan di rumah sakit, ternyata juga harmonis dalam keluarga. Semoga kita juga bisa demikian, walaupun dokter sudah purna bakti, kita bisa menjalin hubungan yang harmonis, bisa saling sapa menyapa. Dan menjadi pesan kami, semoga Dokter Ani bersama dengan keluarga, Bapak Umar dan anak-anak diberkati senantiasa, diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan kesuksesan di dalam menjalankan usaha. Dan biarlah Dokter Ani terus berkarya, karena profesi seorang dokter tidak akan luput pada masa, dan biarlah dapat memberikan karya dalam pelayanan bagi banyak orang. Dan seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Sekda tadi, bukan perpisahan yang kita tangisi, tetapi pertemuan yang kita sesali. Dan ada ungkapan, karena tadi banyak yang kasih ungkapan, orang lain kasih ungkapan, jalan-jalan ke Kota Blitar, jangan lupa singgah di tempat wisata yang indah. Memang perpisahan tinggal sebentar. Jangan kita melupakan kenangan yang terindah. Sekian dan terima kasih. Itu tantangan pantun. Ini kesan karena dari tadi telah dengan Dr. Ellen Bapantun, Dok. Jadi sampai pas kita yang terakhir kita pengumumannya tersembilan kita mau Bapantun. Ternyata sudah dikakiri oleh Farah. Kami bersyukur kepada Tuhan karena telah menghadirkan sosok yang luar biasa, Dr. Mariani Suronoto M.Diomer. Dokter adalah sosok yang hebat dan luar biasa saat menjadi pemimpin di Rumah Sakit Samratulangi Tondano. Memang perpisahan ini sangat menyedihkan, namun hanya sebaik doa yang bisa saya ucapkan. Selamat menjalani masa purna tugas. Semoga dokter senantiasa diberikan kesehatan bersama keluarga dan juga diberikan berkah, kekuatan, serta kesuksesan selalu. Memang bersyukur dihadirkan keluarga yang begitu saling mendukung kepada dokter. Bapak Umar yang tak henti-hentinya setiap kali mendampingi dokter. Dimanapun dokter berada, Pak Umar selalu ada di samping. Begitu juga kalau dokter lagi marah, dan Pak Umar pun kadang dia kena marah. Iya. Ya mungkin begitu kalau karena kita dan dokter sesering kali, walaupun 4 tahun ini menjalani sebagai kepala bidang, banyak sekali perjalanan yang orang lalui bersama. Pak Umar dengan Dr. Ani kadang terjadi sosok sebagai tapi orang tua. Waktu masalah yang mendekati ulang tahun itu yang sempat membuat dokter menangis, kita sampai di rumah kita menangis. Tadi besok tahun waktu menghadapi dokter kita takut, tapi mama tuh suka menangis. Itu yang memang kita rasa berbeban sekali. Kita sampai dia mau sekali mau keluar dari ruangan.
Kita tiap kali ke dokter Ellen, dokter sepi, Pak Dokter, direktur belum, sudah jauh. Jadi dia mood. Tapi itu dokter, mohon maaf kalau kita memang ada salah. Memang itu miskomunikasi, tapi itu memang menjadi pembelajaran bagi kita. Hati-hati kalau bercerita, kadang itu orang ditanggapan juga, tanggapan berbeda-beda pandangannya. Orang sudah bilang berhenti dong, karena semua nangis. Semoga dokter senantiasa diberikan kesehatan selalu, sukses dalam berkarya. Dokter berkarya jangan berhenti sampai saat ini, karena masih banyak waktu, masih panjang yang Tuhan bisa melalui. Kiranya Tuhan bisa hidup semakin berkenan kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Dan kami dari bagian penunjang medik akan memberikan bingkisan. Semoga bisa berkenan. Mohon Ibu Direktur dengan Bapak Umar bisa ada di depan menerima bingkisan dari bidang penunjang. Tinggal 3 menit itu terakhir. Iya, dokter. Iya, Ini adalah mukena. Selama dengan dokter, kalau tinggal satu hotel, nggak pernah kita melihat dokter melewatkan sholat 5 waktu. Semoga ini bisa bermanfaat. Kalau dokter tinggi di bawah mana, dipakai. Ini ada ucapan dokter, kalau boleh. Ini mau bikin mana ini? Tinggal 1 menit. Biar Dokter Ani selamat memasuki masa purna tugas. Semoga dokter bisa bahagia hidup setelah pensiun dan menikmati masa tua bersama keluarga tercinta dari bidang penunjang medik. Terima kasih banyak. Menteri mari. Satu, dua, tiga. Satu, dua.